Jadi standarisasi bahwa orang tersebut tidak ketinggalan zaman, standarisasi bahwa anak tersebut sudah modern, manakala dia sudah mengikuti cara-cara mereka, pergaulan mereka seperti apa, pacaran naik motor yang kemana, itu menjadi suatu hal yang lumrah. Tetapi mereka tidak dilarang untuk sholat, tidak sholat. Mereka tetap silakan saudara beribadah, tetapi unsur ibadah mengaji Al-Quran hanya sebatas di masjid saja. Selebihnya dari situ sudah seperti cara-cara mereka. Ini sudah dirancang oleh mereka mungkin sekitar 50 atau 100 tahun yang lalu. Mereka sudah mencanangkan itu, dan Al-Quran sendiri sudah menggarisbawahi dan menginformasikan Yahudi dan Nasrani dia tidak akan berhenti sebelum kita mengikuti cara-cara mereka. Dan mereka sadar, tadi saya sudah utarakan, sekecil ataupun setipis iman seseorang pada saat dilarang untuk tidak beribadah, mereka pasti akan berontak. Kalau ada keimanan di dalam hati nurani yang paling dalam, sekecil apapun dia akan berontak. Tetapi kalau dibiarkan mereka beribadah, dibiarkan dia mengaji, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, tetapi kalau itu katakanlah hanya sebatas di masjid saja, tapi selepas dari itu dia sudah seperti mengikuti gaya itu mereka, itu sudah berhasil cara mereka. Itu seperti itu. Dan hal-hal yang kebenaran itu menjadi suatu hal yang sepele. Coba tadi ya, kalau kita lihat kejadian yang diri, ada orang lari pakai headset, kalau tak tahu semua. Jadi merasa kayak wajah tanpa dosa. Nah ini kan sesuatu yang degradasi moral yang sangat luar biasa, bahwa dia tidak tahu kalau dia sumber masalah yang ada di lift tersebut. Padahal yang di lift tersebut kalau dia nggak masuk, lift bisa berjalan dengan aman, tidak terjadi overload. Tetapi karena dia merasa udah sama aja, kan nggak ada hormatnya sama sekali, tapi sama yang ibu-ibu sama yang bapak-bapak, itu jangan udah cuek aja. Nah akhirnya timbullah, kalau dulu waktu sama zaman waktu di Jogja dengan dosen UGM Jamaluddin Ancol, itu dia bilang cuek is the best. Nah ini udah masalah. Kalau generasi muda menganggap bahwa cuek is the best, masalah. Itu bukan budaya ketimuran kita, dan itu juga tidak diajarkan dalam agama kita. Seperti itu. Dan akhirnya kebiasaan ataupun kebenaran tersebut akan tertutup atau terlindas dengan adanya kebatilan. Karena kalau kita, ya memang ini salah satu fitnah akhir zaman, kita berpegang teguh kepada norma-norma nilai-nilai agama yang ada, itu dianggapnya kuno. Itu memang propaganda mereka, gitu. Propaganda mereka itu mengatakan seperti itu. Itu akan dianggap kuno, tidak modern lah. Akhirnya yang hak akan ketutup oleh yang batil. Tetapi yakinlah, yang hak pasti akan menang. Itu seperti itu. Kita harus punya keyakinan, karena Allah juga sudah berfirman dalam Al-Qur'an, wa makaru wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, Allah juga punya makar, punya rencana, dan rencana Allah pasti akan yang lebih menang daripada rencana mereka. Terus kemudian juga bagaimana cara menghadapi tantangan zaman global yang berikutnya? Nah, ini salah satu yang tadi saya utarakan, hilangnya tata krama dalam kehidupan, dan ini adalah menunjukkan tanda lemahnya iman. Ya, coba kalau tadi kita lihat kondisi anak muda datang ujuk-ujuk terus tiba-tiba dia masuk ke dalam lift, nggak ada permisi sama sekali. Coba ada kehidupan kita pakai, pasti dah. Nah ini makanya salah satu cara atau salah satu hasil dari propaganda mereka dengan istilah gusur fikirnya mereka, Freeman sorenya mereka, ini sudah berhasil. Mereka sudah tidak punya akhlak, mereka tidak punya tata krama dalam kehidupan. Yang ada pokoknya lulu kue-kue seperti itu. Itu yang terjadi. Terus seperti itu. Dan yang berikutnya, nah sementara kebenaran itu adalah kekal, ia tidak akan lekang kena panas dan tidak rapuh karena hujan. Nah, kekekalan di sini adalah kebenaran tersebut sifatnya ya kekal. Semua orang pasti kalau
kalau itu mengandung nilai-nilai dan norma-norma keagamaan bahwa itu benar adanya, itu pasti akan abadi, pasti akan abadi. Dan yang hak kebenarannya hanya milik Allah, kan seperti itu. Jadi yang benar itu hanya milik Allah. Nah, Allah sendiri kan juga kekal. Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Dia yang maha kuasa, seperti itu. Jadi kalau dengan norma-norma tadi sudah ada bahwa kebenaran itu sifatnya kekal, karena yang benar itu hanya milik Allah. Akhirnya semua itu akan bersyukur kepada Allah. Jadi bagaimana anak-anak kita akan menghadapi tantangan di zaman global, tidak ada jalan lain dan tidak ada cara yang lain selain kita kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis, kembali lagi kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah akan selamat dunia akhirat. Kalau kita hanya mengandalkan nilai akademis saja, saudara akan mempunyai nilai yang bagus, saudara akan mempunyai nilai yang tinggi. Tetapi manakala saudara tidak mempunyai nilai-nilai norma agama yang ada, saudara bisa mencapai nilai yang tinggi, tetapi menjauh dengan segala hormat, nurani saudara kosong, rohani saudara kosong. Yang ada di hati saudara adalah semacam hanya kebanggaan itu saja. Tetapi pada saat apa yang kamu banggakan dari ini, saya nilainya tinggi, saya bisa berbuat ini, dia kadang lupa. Akhirnya kalau dia sudah takabur yang terjadi yang seperti itu, dia akhirnya akan seolah semua yang terjadi karena usaha keras saya. Padahal semua yang terjadi di muka bumi ini tidak ada sehelai daun pun yang jatuh tanpa seizin Allah. Nah, kalau kita sudah menyandarkan diri ke sana bahwa semua yang terjadi di muka bumi karena Allah, maka kita akan berhasil jadi manusia yang paripurna, menguasai sains dan teknologi, tetapi mempunyai moral yang sangat luar biasa dengan nilai-nilai keislaman yang agung. Nah, dari kejadian yang ada berada di lift tadi, maka harus ada suatu sikap keberanian, berani untuk bersuara bahwa itu yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Quran surat yang ketiga, surat Al-Imran ayat ke-104, dan hendaklah ada di antara kamu seorang umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang dari kejadian lift tadi. Kemudian harus ada yang berani bicara. Nah, kalau yang di dalam lift tadi tidak ada yang ngomong, ya nggak ada yang akan terjadi. Padahal Allah sudah berfirman, maka kalau kamu melihat sesuatu yang tidak benar di muka bumi ini, maka cegahlah dengan tanganmu kalau engkau berkuasa. Kalau nggak berkuasa, dengan lisanmu. Kalau dengan lisan nggak bisa juga, dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Nah, inilah korelasinya antara bagaimana kita bisa menjaga kita sebagai manusia itu kan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Bagaimana kita akan menjadi khalifatun fil ardh kalau tidak punya moral? Kalau tidak punya moral, yang terjadi kerusakan dibiarkan begitu saja. Dia menjadi pejabat, tetapi kalau dia menjadi pejabat yang tidak bermoral, yang menurut saya dengan segala hormat, maka semua yang tatanan-tatanan yang ada, norma-norma yang ada akan ditabrak begitu saja. Padahal Allah sudah berfirman, harus ada orang yang mengingatkan, harus ada orang yang mengingatkan dan menyeru kepada hal yang kebajikan, mencegah yang makruh, kemudian menyuruh yang makruh, mencegah yang mungkar. Harus ada yang seperti itu. Kalau tidak ada, efeknya tadi contohnya nyata. Di lift nggak ada yang informasi sama sekali, ya udah berhenti, start terjadi begitu saja. Terus seperti itu. Jadi beranilah bersuara dengan yang benar. Tetapi lagi-lagi walaupun kita bersuara, tetapi anjuran dari Rasulullah bil hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Karena begini, kalaulah kita mempunyai sesuatu kue atau makanan atau apa lagi kan,
Tetapi dan kalau kita ambil contoh misalnya ada pizza. Pizza itu adalah kalau orang secara normal orang bicara bahwa pizza adalah sesuatu barang yang enak. Apalagi fresh from oven, baru keluar dari oven, sangat nikmat. Tetapi menurut saya kalau cara memberikannya dikemas hanya asal-asalan, kemudian cara menyampaikannya dilempar, orang yang akan kita kasih itu dia akan marah, dia tidak akan mau menerima itu. Makanya agama Islam akan bisa diterima di kalangan manapun manakala disampaikan dengan bil hikmah. Rasulullah mengajarkan seperti itu, bukan dengan cara kekerasan dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah dalam koridor hal tertentu yang memang kita harus keras, ya keras. Jangan kita lembek terus. Yang hak pada saat kita itu yang hak yang harus kita sampaikan, tetapi tetap harus melalui bil hikmah. Gak banyak tadi pizza barang yang enak, tetapi kemas asal-asalan, cara lemparnya dilempar juga masalah. Tetapi walaupun itu ada singkong misalnya, kemudian kita kemas dengan baik, kemudian kita bisa, Pak, mohon maaf ini ada sedikit oleh-oleh atau ada sedikit rezeki, ya tolong jangan dinilai, tapi jangan dinilai harganya, jangan dinilai bentuknya, tetapi ini sebagai bentuk kekerabatan kita, mohon ini diterima. Yakin seyakin-yakinnya orang tersebut akan berterima kasih kepada kita, walaupun hanya sepotong singkong. Beda dengan tadi yang pizza orang enak semua, tapi cara ngasih dilempar nggak akan terima. Tapi kalau walaupun hanya sepotong singkong, mudah dikemas dengan baik, cara penyampainya dengan baik, insya Allah akan diterima. Itu seperti itu. Jadi harus ada yang berani bersuara, yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Memang perlu ada suatu keberanian, tetapi tanpa ada suatu keberanian, contoh tadi ini yang terjadi. Pun demikian di lingkungan masyarakat kita. Kalau kita melihat sesuatu kemungkaran, cegah dengan kekuatan kita, cegah dengan kekuasaan kita. Kalau kita berkuasa, kalau tidak, ya dengan lisan kita. Kalau dengan lisan kita nggak sanggup, ya udah dengan hati kita. Dan itu menunjukkan semangatnya iman. Terus seperti itu. Kemudian yang berikutnya, di samping kita juga harus berani berbicara yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kita juga harus bersikap semestinya saja, sewajarnya saja. Artinya pada saat kita melihat sesuatu tersebut tidak benar, ya kita jangan arogansi, jangan langsung mentang-mentang itu kita amal nahi munkar, kita langsung babar main itu, ya tidak. Dan ini Allah juga berfirman dalam Al-Qasas ayat ke-77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya di sini adalah bahwa di samping kita mengejar urusan akhirat, tetapi urusan duniawi ini juga jangan ditinggalkan. Artinya bagaimana dunia yang kita miliki ini bisa kita manfaatkan, bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menggapai kehidupan di akhirat, di kampung akhirat yang akan nanti. Dan janganlah kita buat kerusakan di muka bumi. Kalau manusia membuat kemungkaran, kalau manusia membuat kerusakan di muka bumi, Allah sudah mengatakan di sini berfirman bahwa sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Artinya kalau Allah sudah tidak suka, kita sebagai makhluknya, artinya akan ada dosa yang akan kita tanggung apabila kita melakukan suatu kerusakan di muka bumi. Itu seperti itu. Dan antara kehidupan dunia dan akhirat harus mana? Jangan sampai kita ngejar akhirat terus kemudian dunia kita lupakan. Itu juga tidak benar. Pun demikian juga sebaliknya, kita ngejar dunia terus akhirat dilupakan. Itu juga tidak benar.
Makanya antara keduanya itu harus seimbang dan selaras, sehingga tujuan memang kita akan pulang ke kampung akhirat, tetapi bagaimana fasilitas yang ada di dunia ini bisa pergunakan sebaik-baiknya untuk menuju ke kampung akhirat yang nantinya kehidupan sana akan abadi dan untuk selama-lamanya. Itu jadi kita di samping tadi kita harus berani berbicara, berani amal ma'ruf nahi munkar, tapi harus tetap bersikap lemah lembut, dan cara penyampaian juga harus dengan bil hikmah. Seperti itu. Ini adalah satu cara bagaimana kita akan menghadapi di zaman global yang begitu dahsyatnya. Tetap yang paling utama kita harus mempunyai moralitas agama kita yang kuat, sehingga kita tidak ikut, kalau bahasa Jawanya, kalau mungkin orang Jawa itu ada namanya sastrawan Ronggo Warsito, ada yang paling terkenal yaitu sekarang zaman edan, kalau tidak edan tidak keduman. Nah, tapi sebaik-baiknya orang yang tetap ingat eling lan waspada artinya sekarang zaman sudah gila. Kalau kita tidak gila, tidak edan, kita nggak akan kebahagiaan. Tetapi sebaik-baiknya manusia adalah manusia tetap ingat, tetap eling dan waspada. Ingat dan eling di sini artinya kita harus menyadari bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia, ada yang membuat kita hidup dan akan mematikan kita. Kita harus sadar. Nah, kalau zaman edan yang kita ikut edan, hancur dunia, hancur dunia. Artinya filterisasi tadi, makanya yang tadi awal pemateri mengatakan didiklah anak-anak kita dengan didikan yang berlapis. Yang pertama adalah norma agama, yang keduanya baru nilai akademis ataupun sains dan teknologi. Itu seperti itu. Jadi kalau kita sudah menguasai dua-duanya, anak-anak kita sudah menguasai dua-duanya, insya Allah dia nanti menjadi calon pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar-benar memperhatikan apa yang dipimpinnya itu untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan hanya untuk segelintir golongan saja, tetapi untuk, kalau bahasa Rasulullah ini, menjadi Islam menjadi rahmatan lil alamin. Seperti itu. Oke, lanjut. Tetapi kita sebagai manusia, kita juga jangan terperdaya dengan kehidupan dunia. Nah, maka fungsi utama dari nilai-nilai ataupun norma-norma agama yang ada adalah menjadi suatu filter. Jangan sampai yang tadi di istilah di Ronggo Warsito sekarang zaman edan, kalau nggak edan nggak kedua, jadi kita ikut edan. Nah, inilah bedanya manusia ataupun bedanya umat Islam, orang Muslim dengan yang non-Muslim. Di sini adalah bedanya. Di sini juga Allah sudah berfirman, janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri ini. Itu hanyalah kesenangan yang sementara. Kemudian tempat tinggal mereka adalah jahanam, dan jahanam itu adalah tempat seburuk-buruknya tempat. Nah, kalau di sini bisa kita, ini surat Quran Ali Imran ayat 196 sampai 197. Nah, artinya begini. Pada saat kata-kata seseorang tersebut, karena tadi dia senantiasa orientasinya hanya masalah nilai akademis tetapi nilai religiusnya tidak ada, sehingga yang terjadi adalah mereka ya senang-senang saja. Dia tidak mengerti, dia tidak merasa bahwa nanti ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan setelah kematian di dunia. Nah, inilah yang mereka. Nah, kalau orang-orang non-Muslim, kalau orang-orang katakanlah kalau kafir agak keras ya, tapi memang kalimatnya ya kalau non-Muslim ya kafir, karena tidak. Oh, kafir kan dari kata kufur, ingkar kan seperti itu. Kalau dia Muslim dia akan ngikutin aturan Islam. Tetapi kalau dia nggak ngikutin ya kita, kalau internal kita ya bilang kafir. Emang nyatanya begitu, bahasanya seperti itu. Jadi kalau orang kafir dia menganggapnya bahwa hidup dia cuma sekali udah selesai, kalau nggak ngerti. Tetapi kita sebagai seorang Muslim, kita tahu, oh ternyata ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Makanya kita pasti tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Nah, ibaratnya perbedaan antara
yang muslim dengan yang non muslim adalah kalau kita sebagai seorang muslim, kita sudah mempunyai angka 1. Kita sudah bertauhid, kita sudah punya angka 1. Nah, ada kemudian kita melakukan kegiatan ataupun ibadah yang lain. 1 kemudian tambah 01. Misal kita zakat, kita sholat, tambah 01 jadi 10. Kemudian kita zakat, tambah 01 jadi 100. Kemudian kita sholat sunnah, tambah 0 jadi 1000. Itulah perbedaan orang muslim dengan orang yang non muslim. Kalau yang muslim itu kita sudah punya tauhid 1 dulu. Angka 1 dulu ini. Angka 1 ini menjadi angka yang hidup. Tapi kalau angka 0 itu angka yang tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya sama sekali. Kayak mereka berbuat baik, tetapi karena tidak ada ketauhidan kepada Allah, tidak percaya dengan adanya Allah, dia misal kasih sedekah untuk kalau mereka mungkin ya pemberian saja baik, tapi 0 depannya nggak ada angka 1-nya, jadi nggak bermakna. Nah, cuma yang bisa kita lakukan pada saat mereka melakukan hal yang seperti itu, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Karena tugas kita adalah menyampaikan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil, benar adalah benar, salah adalah salah. Tauhid. Makanya Rasulullah pada dakwah yang pertama kali 13 tahun pun hanya membahas masalah tauhid saja. Jadi kalau mereka sudah tauhidnya gembleng, bahasa Jawanya udah tidak ada yang lain lagi, apapun yang terjadi kalau enggak Allahu Akbar, itu sudah sangat kuat mereka. Makanya dasar keimanan yang pertama kali ditanamkan oleh Rasulullah selama 13 tahun adalah ketauhidan. Dan ini bisa diperoleh kalau kita sebagai seorang muslim.